Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Gifari, mahasiswa semester 3 jurusan Terjemah. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu linguistik Arab, yang mana mata kuliah ini diasuh oleh Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum. Baik, di sini saya ingin membahas tentang fon, fonem, dan alofon. Sebelum kita menuju ke fon, fonem, dan alofon, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu fonologi. Ya, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi suatu bahasa dari segi fungsinya. Apa fungsi bunyi tersebut? Yakni untuk membedakan makna dari beberapa kata. Contoh dari fonologi di sini ialah pengucapan e dan e. Ketika kita mengucap e dan e, di sini kita tidak dapat menemukan sebuah makna. Di sini disebut fonetik. Sedangkan ketika e dan e memasuki sebuah kata seperti apel dan apel, barulah kita dapat mengetahui adanya perbedaan makna dari dua kata tersebut. Apel ialah buah yang bisa kita makan, sedangkan apel adalah upacara atau kegiatan Senin pagi di lapangan. Nah, dari situ timbullah beberapa kata-kata atau objek-objek penelitian dalam fonologi, yakni beberapa dari itu. Nah, dari apel dan apel, kita dapat melihat bahwasanya perbedaan makna yang sangat jauh. Apel yang awalnya buah berubah menjadi apel yang maknanya upacara. Nah, itulah kajian fonologi. Dari kajian fonologi tersebut, banyak lahir objek-objek penelitian. Nah, beberapanya ialah fon, fonem, dan alofon. Fon adalah bunyi suatu bahasa, baik itu konsonan maupun vokal, dan tidak bermakna. Seperti tadi, huruf e dan e ketika tidak memasuki sebuah kata, dia itu disebut fon karena dia itu tidak memiliki makna. Contoh lain dari kata menu. Dari kata menu itu terdapat 4 fon: m, e, n, dan u. 4. Menu. Nah, tapi teman-teman jangan salah. Fon itu bukan huruf. Walaupun tadi saya mengatakan fon dari kata menu itu 4, bukan berarti itu huruf. Kalau kita lihat dari definisinya lagi, fon itu bunyi konsonan maupun vokal dari suatu bahasa. Akan tetapi, huruf itu ialah lambang bunyi. Di situ sangat berbeda maknanya. Nah, tapi terkadang fon ini jumlahnya itu tidak sesuai dengan huruf. Terdapat pada kata-kata seperti pertanyaan, pernyataan, dan lain-lain. Di sini saya menuliskan contoh pernyataan. Dari kata pernyataan ini terdapat 10 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan tetapi dari kata pernyataan ini memiliki 7 fon. Apa saja? Yakni P, E, R, N, Ny, A, T, A double, ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7? Karena di dalam font banyak sekali. Kenapa 7? Karena huruf yang fontnya terulang, maka itu tidak dihitung. Contoh tadi huruf N dan N pertama dan N kedua. Lalu kenapa Y itu melebur ke N? Karena pengucapannya itu nya. Dia itu punya font tersendiri. Akan tapi N kedua ini sudah diwakili oleh N yang pertama. Lalu an ini, double A ini memiliki font baru, A. Nah, jadi digabung menjadi satu font. Berarti 7 font dari 10 huruf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fonem. Fonem adalah selanjutnya kita akan membahas tentang fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang mana bunyi bahasa itu dapat membedakan makna. Fonem itu hampir sama dengan font, akan tapi perbedaannya ialah font itu tidak meninjau maknanya, sedangkan fonem meninjau maknanya. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, lalu timbul pertanyaan, ketika ditulis, gimana sih cara ngebedain font dan fonem? Cara untuk mengetahui itu fonem adalah dengan menyandingkan satu kata dengan kata yang lain, atau biasa disebut minimal pair. Biasa disebut minimal pair atau contoh minimal, yang mana satu font dengan font yang lain itu mirip. Contohnya ialah pada kata-kata baku, laku, dan saku. Nah, awalnya kata baku ini memiliki 4 font, B, A, K, U. Lalu ketika kita menyandingkan, ketika kita melakukan minimal pair itu, menambahkan laku di bawah baku, lalu menambahkan saku di bawah laku, maka disitulah kita dapat menemukan yang mana itu fonem. Nah, baku, AKU sama dengan laku, sama dengan saku. Tiga-tiganya memiliki 3 huruf setelah huruf awal itu sama. Akan tetapi huruf B, huruf L, dan huruf S yang terletak di awal itu berbeda. Karena perbedaan huruf awal dapat menimbulkan perbedaan makna, maka B, L, dan S ini disebut fonem. Semua kata yang telah masuk ke dalam frasa, klausa, dan kalimat itu fonem. Karena ketika dia sudah memasuki sebuah kalimat, frasa atau klausa, dia akan melahirkan sebuah makna, sehingga disebut fonem. Contoh dalam bahasa Arab, fonem itu terdapat pada kata kul dan kul, atau pada kata koma dan nama. Di situ terdapat 2 huruf awal yang berbeda, yang mana ketika huruf qaf berubah menjadi huruf kaf, maka maknanya berbeda. Kul yang berarti katakanlah, ketika huruf qafnya diganti posisi dengan huruf kaf, kul yang artinya makan, itu sudah melahirkan sebuah perbedaan. Nah, itu disebut fonem. Lalu kita lanjut ke alofon. Alofon adalah pelafalan perbedaan dari fonem. Alofon adalah perbedaan pelafalan fonem sesuai dengan posisinya.
Maksudnya gimana? Ini saya kasih contoh pada kata-kata dungu, jidat, dan masjid. Di sini alofon itu tertuju pada huruf D. Tadi definisi alofon itu perbedaan pelafalan fonem sesuai dengan posisinya. Nah, ini masuk ke dalam minimal pair, yang mana satu kata disandingkan dengan kata-kata yang lain atau dibandingkan. Nah, di sini kata-kata dungu, jidat, dan masjid, huruf D-nya ini, font D-nya ini berubah menjadi fonem karena dia itu disandingkan atau dibandingkan dengan kata-kata yang lain. Ketika posisinya berbeda, maka pelafalannya pun berbeda. Contoh pada kata-kata dungu, font D-nya itu akan beda pengucapannya ketika kita mengucapkan jidat, yang mana fonem dari jidat ini terhimpit dengan huruf I, dengan fonem I dan fonem A. Lalu pada kata-kata masjid, di mana fonem D ini seperti terpukul dengan font I di belakangnya. Jadi fonem D pada kata-kata dungu, masjid, dan jidat ini sangat berbeda. Dan inilah yang dinamakan dengan alofon. Di dalam bahasa Arab, contohnya itu pada kata-kata darun, terus jidarun, sama imadun. Nah, kata-kata darun atau diwanon itu contoh dalam bahasa Arabnya seperti pada kata diwanon, terus contoh dalam bahasa Arabnya seperti kata diwanon, jidarun, dan imadun. Nah, di sini fonem dal sangat berbeda di setiap kata. Kata diwanon, fonem dalnya itu dibaca kasroh di, seperti fonem dal itu memasuki vokal I. Terus di kata jidarun, di sini fonem dalnya itu berlebur dengan fathah. Lalu di kata imadun, di sini fonem dalnya itu berlebur dengan dhammah atau dhammatain. Ya, mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Atlubu minkum alfa alfin istighfafin. Qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.